sini yang susah beli pakan sapi. Akhirnya owner kami membeli sapi yang ada di sekitar sini, dan setelah itu produksi susu di sini melimpah banyak. Jadi susunya gimana caranya biar susunya awet, kemudian gak kebuang, karena untuk konsumsi pribadi itu kebanyakan. Makanya adanya pabrik keju itu gara-gara krisis moneter sebenarnya. Ya, tapi alhamdulillah beliau itu hobi. Jadi nggak buat dijual tadinya. Tapi alhamdulillah karena perkembangannya begitu besar, alhamdulillah makanya si pabrik kejunya berdiri sampai sekarang. Ya, nah karena di Belanda itu sendiri ada jenis sapi khusus yang diambil, namanya Friesian Holstein atau biasa kita sebut dengan FH. Produksi susunya ini bisa menghasilkan susu 40 liter sehari, 2 kali pemerahan. Friesian Holstein ini kalau di sini udah nggak punya, Bukit Baru sudah nggak punya sapi. Kita kerjasama dengan koperasi dan peternak yang ada di Sukabumi. Dengan catatan kita punya standar penerimaan susu. Gak semua susu datang ke sini kita terima. Ada pengecekannya, ada quality controlnya, ada tes alkohol, kemudian macam-macam. Berat jenisnya nggak boleh lebih dari berat jenisnya, kemudian kadar airnya tidak boleh lebih dari 15% dan sebagainya. Karena dalam proses pembuatan keju yang kita ambil adalah padatan susunya. Nah, dalam proses pembuatan keju ada tahapan-tahapan proses pembuatan kejunya. Salah satunya tadi ada penerimaan susu sapi. Kenapa? Karena Bukit Baru nggak punya sapi. Kita kerjasama dengan koperasi dan peternak yang ada di sini. Kemudian setelah itu tahapan kedua adalah pasteurisasi. Jadi dari supplier atau dari peternak datang ke sini, kita cek, kemudian susunya bagus dan layak untuk proses pembuatan keju, kita terima. Kemudian setelah itu kita masukkan ke dalam sebuah wadah nanti di pabrik keju karena produksinya sudah selesai. Ya, nanti bisa dilihat di sana ada beberapa tempat wadah ya, namanya tobe. Tobe ini untuk manasin susu ya. Jadi kapasitasnya macam-macam. Ada yang bisa tampung 1.500 liter susu, ada yang bisa tampung 500 liter susu. Nah, di sini kita pasteurisasi suhunya sampai 65 derajat Celcius. Kemudian setelah setengah jam kita diamkan, kemudian kita turunkan lagi susu menjadi 32 derajat Celcius. Tujuannya apa? Karena di sini akan kita tambahkan bakteri dan enzim penggumpal. Jadi susu yang tadinya cair akan berubah seperti puding. Kayak puding ngegumpal, kemudian setelah itu akan kita potong-potong menggunakan pisau ganda. Nah, nanti di pabrik keju juga kelihatan ya, sambil ngintip, sambil noong. Nah, kalau orang Sunda mah nggak boleh noong, takut bintitan. Berhubung kalau di Bukit Baros nggak bisa masuk ke dalam dan noongnya itu diperbolehkan, jadi nggak bakalan bintitan. Ya, nah di sini akan kita potong-potong menggunakan pisau ganda. Nah, di sini akan terpisah juga menjadi 2 bagian. Ada padatan susu, ada cairan susu. Padatan susu biasa kita sebut dengan dadih. Cairannya kita sebut dengan air whey. Perbandingannya kalau kita bikin dari 100 kilo susu yang jadi dadih atau keju mentah cuma 10 kilo. Rendemennya cuma 10%. Kenapa keju asli itu mahal? Karena yang kita ambil adalah padatan susunya, cuma 10%. Kalau misalkan ibu-ibu main ke supermarket, boleh dilihat, ya supermarket ya Bu ya, boleh dilihat keju olahan atau biasa merek, punten saya nyebutin nama produk ya, keju Krab, Procis ya, bandingin dengan keju apel, keju edam, harganya jauh lebih mahal ya, karena kalau keju olahan mah udah campuran, kalau keju asli atau original cheese mah 100% susu ya. Tadi rendemennya cuma 10%. 90%-nya atau 90 kilonya itu berupa cairan atau biasa kita sebut dengan air whey. Air whey-nya dimanfaatin? Nggak dimanfaatin Ibu Bapak, nggak dibuang. Air whey-nya bisa kita bikin second product. Salah satunya kita bisa bikin minuman dari air whey, namanya whey drink. Kita juga udah bisa bikin yogurt dari air whey sekarang.
Kemarin kita riset bikin nata de milko dari Airway. Oke, nah kemudian selain itu karena Bukit Baros ini lumayan luas, arealnya ada 26 hektar, kebanyakan ada pohon pisang, kemudian kebun teh, kebun kopi, ada pohon jengkol di atas, ya. Airway-nya itu bisa kita siram sebagai pupuk tanaman. Jadi jengkol di sini mah disiram pakai air perasan keju, Prof. Iya. Rasanya tetap rasa jengkol, Pak. Nah, kirain rasanya rasa susu gitu. Tetap rasa jengkol, ya. Cuman kalau yang suka katanya lebih kenyal, terus nggak terlalu bau jengkolnya. Kata orang Sunda mah jangkrik gitu lah. Iya benar Pak, jangkrik. Nah kemudian tadi pemanfaatan airway-nya. Nah kemudian yang masuk ke proses pembuatan keju selanjutnya adalah dadihnya yang 10 kilo atau yang 10%-nya. Dadihnya akan kita cetak di sini, kemudian kita press di sini. Karena jenis keju Gouda yang kita bikin adalah jenis keju yang keras. Ya. Nah kita press di sini selama 1 jam 20 menit. Tujuannya untuk mengeluarkan cairan yang masih tersisa di situ, airway yang tadi masih di situ, ya. Kita press biar keluar. Kemudian setelah itu akan kita keluarkan dari cetakan dan kita rendam di bak yang isinya air garam. Nah di sini air garamnya pekat sekali, lebih dari 20%. Jadi keju yang kurang lebih beratnya 2 kilo dimasukin ke bak yang isinya air garam itu nggak tenggelam, terapung kayak di laut mati. Ya, nah di sini kita rendam selama 24 jam. 24 jam. Tujuannya untuk memberikan rasa asin, yang kedua untuk memperpadat tekstur kejunya, yang ketiga sebagai pengawet alami. Karena dalam proses pembuatan keju kita nggak pakai bahan pengawet. Diawetinnya di bak yang isinya air garam. Nah setelah itu kita angkat dari bak penggaraman, kita masukkan ke gudang pemeraman, jadi belum selesai. Nah di gudang pemeraman ini suhunya 13 sampai 15 derajat Celcius dengan kelembaban 85-90%. Di sini kondusif tumbuhnya jamur. Gimana caranya keju yang kita simpan di sini tuh nggak kena jamur? Kita lapisin, kita coating. Tadi kejunya warnanya putih, sekarang warnanya kuning. Teknita ini di sini di gudang pemeraman ini baru bisa kita tentukan usia kejunya, karena keju Gouda ini ada jenisnya, ada macam-macamnya. Apa sih keunggulan keju Gouda atau keju yang kita bikin dengan keju yang ada di luar? Kalau keju yang ada di luar, khususnya keju original cheese kayak Edam, keju cheddar, keju peta, keju camembert. Keju camembert tuh yang bolong-bolong di Tom and Jerry. Nah, bakteri yang dipakai itu bisa mengeluarkan gas di dalamnya. Jadi si kejunya tuh bolong-bolong. Kalau keju camembert nggak bolong berarti nggak jadi tuh kejunya. Sama keju Gouda juga. Kalau misalkan keju Gouda karena jenisnya keras, padat. Kalau keju Gouda bolong berarti kejunya nggak bagus. Nah, keju Gouda kita punya beberapa jenis. Di sini baru bisa kita tentukan usia atau umur kejunya. Nah, baru nih di gudang pemeraman ini kita tentukan usia keju berdasarkan usia pemeramannya. Keju yang paling muda usianya 1,5 sampai 2 bulan. Biasanya untuk dimakan langsung atau teman makan roti. Rasanya masih enteng, masih amis-amis susu. Kemudian keju Gouda middle, usianya 4 bulan sampai 5 bulan. 4 bulan sampai 2 bulan sampai 4 bulan. Biasanya untuk campuran masakan kayak bikin makaroni skutel, spaghetti. Kemudian ada keju tua atau old cheese, biasanya 4 sampai 6 bulan, tergantung permintaan customer. Bisa sampai 1 tahun atau lebih. Customer kita yang paling banyak ambil keju itu dari Bandung, Kartikasari. Seminggu 2 kali kita kirim ke Kartikasari, ke Bandung. Semua produk Kartikasari pakai keju, kejunya dari Bukit Baros. Bagian keju, sus keju, chicken cheese. Nah ini adalah contoh produknya. Yang ini 1,5 sampai 2 bulan. Ini kejunya usianya 1,5 bulan
contoh keju Gouda. Ini adalah contoh keju Gouda. Keju Gouda pinggirannya warnanya kuning, tengahnya warnanya krem. Ini yang tua. Nah, yang old ini usianya 4 sampai 6 bulan. Ya. Keju tua ini lebih asin. Ya. Nah, kalau keju sebenarnya nggak ada masa kadaluarsa asal penyimpanannya benar. Keju tuh makin lama, makin tua, makin enak, makin banyak yang nyari. Jadi tua-tua yang paling enak.